berjumpa lagi dengan saya, Awan dari Kapten FF. Perawatan lovebird baby memang merupakan perawatan yang sangat penting karena mulai dari umur usia dini, baby kita atau lovebird baby kita ini sudah kita bisa asah bakatnya. Oleh karena itu, perawatan di lovebird baby ini sangat riskan dan kalau kita salah bisa jadi burung kita tidak bisa kerja maksimal. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan perawatan lovebird baby ala Kapten SF yang sudah kami terapkan beberapa tahun ke belakang. Kami menggunakan perawatan seperti yang akan kami share dalam video ini. Akan kami bahas mulai dari pakan, vitamin, IF atau extra puding, cara pemasteran, hingga perawatan baik harian maupun lomba. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya yang belum di subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, agar channel kami ini bisa berkembang dan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi sobat kicau mania. Oh ya, selain itu, untuk mendapatkan produk-produk atau pakan, vitamin, aksesoris, dan lain-lain untuk kebutuhan kicau mania, bisa sobat dapatkan di toko Kapten SF Shop yang ada di Bukalapak, Tokopedia, maupun di Shopee. Untuk link tokonya akan saya tulis di deskripsi. Pakan. Pakan yang kami gunakan di Kapten SF yaitu pakan juara. Pakan juara ini adalah pakan racikan dari Kapten SF Team yang sudah kami gunakan sejak tahun 2017. Jadi pakan ini bisa Anda gunakan untuk lovebird baby maupun lovebird dewasa, nggak peduli jantan maupun betina, insya Allah bisa masuk semua, dan semua settingan mau untul mau single bisa semua. Terus kenapa kita harus mengenalkan lovebird baby kita dengan pakan campuran ini? Karena dengan pakan campuran ini nutrisi dari lovebird baby kita akan terpenuhi, dan kita juga akan mengajarkan lovebird baby kita agar mengenal semua biji-bijian. Selanjutnya, vitamin. Vitamin yang kami gunakan di Kapten SF kebanyakan, yang pertama adalah Sakura Zazime, Ultrasonic pemecah volume Zazime, terus jebol factor durasi dari FR Jaya, dan jebol birahi dari FR Jaya. Jadi yang kami gunakan kebanyakan adalah 4 vitamin ini. Untuk harian kebanyakan adalah saya menggunakan Sakura dan jebol factor durasi untuk menambah kegacoran dan durasinya. Sedangkan untuk jebol birahi kami gunakan di saat mau lomba. Dan untuk pemecah suara ultrasonik dari Zazime ini kami gunakan untuk terapi lovebird baby yang suaranya halus atau yang suaranya lirih. Jadi biar suaranya jadi pecah dan kasar, kami menggunakan ultrasonik. Extra puding atau IF yang digunakan di Kapten SF yaitu hanya jagung dan kangkung. Kebanyakan sih jagung. Juga adalah pemasteran di Kapten SF sendiri menggunakan burung-burung hidup atau lovebird hidup. Jadi di sini ada jagoan kami yang namanya bon cabe yang mempunyai durasi. Jadi selain untuk kami gunakan untuk main, sehari-hari kami gunakan untuk pemasteran atau masterin lovebird baby yang ada di tempat kami. Tahap selanjutnya nih Sob, ini tahap yang sangat menentukan sekali, yaitu tahap perawatan. Perawatan sendiri akan kami bagi menjadi dua, yaitu perawatan harian dan juga perawatan untuk lomba. Nah, kalau untuk perawatan harian, burung lovebird baby biasanya kami taruh di dalam kandang kotak besi ya yang banyak dijual di pasaran juga. Nah, dalam satu kandang ini berisi antara 4 ekor sampai 8 ekor burung lovebird baby. Nah, jika Anda punya waktu untuk
melakukan pengembunan, lebih baik dilakukan pengembunan. Jadi kami juga lakukan pengembunan sampai jam 7 pagi, burung baru kami mandikan. Pemandiannya menggunakan spray sampai basah kuyup. Pada saat pemandian diusahakan spraynya menggunakan yang halus. Jadi biar mereka nggak kaget waktu dimandikan. Terus setelah dimandikan, kita lakukan penjemuran. Kita letakkan di tempat yang ramai lalu lalang orang. Terus pada saat penjemuran juga, pakan, minuman kita cabut. Nah, mengapa kita harus letakkan burung-burung ini di tempat yang ramai, yang banyak lalu lalang orang? Agar membiasakan lovebird baby kita ini di tempat keramaian. Jemurnya berapa lama? Gak usah lama-lama sob. Jemurnya sebentar saja sampai kita lihat burung lovebird baby kita ini bulunya sudah setengah kering. Kita angkat, maksudnya kita ambil. Nah, baru disitulah saya tetesin dengan vitaminnya. Untuk vitamin harian kami menggunakan jebol factor durasi dari FR Jaya dan juga Sakura dari Sajime. Bagaimana kita tahu untuk penggunaannya gitu? Pasti banyak yang bertanya gitu kan. Kita dari kecil harus memahami dengan karakter lovebird baby yang kita punya. Terus kita juga harus berani untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya cocok yang mana nih, yang JFD maupun yang Sakura. Jadi kita harus berani mencoba. Nah, setelah dikasih vitamin ini kita teteskan langsung. Kalau saya pribadi lebih senang saya teteskan langsung ke paruh sebanyak 3-5 tetes. Tapi kalau untuk awal-awal lebih baik kita pakai dosis yang kecil aja. Jadi 3 tetes saja tiap hari, tiap pagi setelah dimandikan. Nah, setelah itu baru pakan dimasukkan, minum juga dimasukkan. Pakannya ya tetap menggunakan pakan juara. Minumnya kalau kami cuman biasa aja minum air putih dan dikasih IF. Ini kan masih posisi setengah kering untuk lovebird-nya. Nah, untuk kita angin-anginkan juga di tempat yang ramai, tapi jangan kena sinar matahari. Cukup kita angin-anginkan di tempat yang ramai, tempat orang lalu lalang orang, sambil kita pantau. Biasanya kami sendiri meletakkan atau ngangin-anginkan burung ini sampai sekitar jam 10-an. Nah, hal ini kita lakukan terus menerus sampai burung yang ada di kandang kotak itu tadi benar-benar gacor dan sudah berani di keramaian orang. Dia sudah berani. Nah, barulah saat itu kita pindahkan dia perpasang-pasangan. Jadi bukan kandang kotak lagi, tapi kami sekat perpasangan. Jadi satu kandang kotak ini jadi dua kotak untuk perpasang-pasangan. Dan itu untuk perawatannya tetap sama, tapi cuman posisinya aja yang berubah. Yang tadinya koloni menjadi perpasangan. Nah, saat sudah perpasang-pasangan ini, sesekali juga kita harus ngecek sob. Ngecek, kita cabut, taruh ke kandang bulat, lalu kita pisahkan dari pasangannya ini mau ngekek atau enggak. Nah, saat dia mau ngekek harus kita tandain juga. Dari pisah dengan pasangannya sampai dia mau ngekek itu berapa lama. Hal ini bisa kita jadikan patokan kita waktu kita untuk setting di gantangan. Bagaimana untuk perawatan untuk lombanya, untuk yang burung baby? Kalau kami sendiri pada waktu mau lomba, saya menggunakan vitaminnya adalah jebol birahi. Jebol birahi ini biasanya saya gunakan pagi sebelum berangkat lomba. Tapi kita juga harus sesuaikan dengan karakter burungnya masing-masing ya sob, karena ada yang maunya pagi sebelum berangkat, ada juga yang H-1 malamnya, ada juga yang 5 menit atau 10 menit sebelum berangkat. Jadi kita harus pahami juga karakter lovebird baby yang kita punya. Terus pada waktu untuk pemberiannya sebanyak sama sob 3-5 tetes saja. 3-5 tetes ya. Kalau awal-awal lebih baik digunakan 3 tetes saja. Tapi kalau saya pribadi lebih suka langsung ke paruh. Tapi untuk sobat semua mau langsung ke paruh atau dicampurkan ke air minum, itu adalah pilihan masing-masing. Gantangan
Udah kita buka kerodongnya, kita taruh atau kita gantung di tempat yang ramai sob, yang orang lalu lalang. Lalu nih lovebird baby kita sudah mulai nyaman atau belum? Lovebird baby itu sudah kelihatan nyaman di gantangan, tandanya bisa kita lihat sob. Kalau lovebird baby kita sudah nggak gerabakan, terus dia bisa makan dengan tenang, itu berarti dia tandanya sudah nyaman di tempat tersebut. Setelah dia merasa nyaman dan berani bunyi, itu belum tentu juga burung kita bisa langsung kerja di gantangan. Makanya itu kita harus juga berani mencoba untuk membawa burung kita ke gantangan, atau membeli tiket yang kelas-kelas terakhir aja. Jadi kita coba di gandang nih. Nah, kalau burung kita belum kerja dengan maksimal, kita ulangi lagi sampai dengan kita menemukan settingan yang pas untuk lomba dengan burung kita ini. Nah, kalau ada yang nanya juga, kalau bawa untulan gitu Om, yang digunakan playernya satu aja atau dua aja? Kalau kami di Kapten SF sendiri, selama ini tidak ada namanya player atau untulan, dua-duanya kami gunakan untuk main. Demikian perawatan burung lovebird baby ala Kapten SF. Di sini saya akan menekankan lagi ya sob, ini cara yang kami gunakan dan kami sudah merasa cocok dengan settingan ini. Kalaupun buat sobat mau menggunakan settingan kami, silahkan, tapi harus dipahami lagi sob, saya tekankan lagi, harus dipahami karakter lovebird masing-masing, karena tiap lovebird mempunyai karakter masing-masing. Jika sobat semua ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyakan tentang perawatan lovebird, kami sangat terbuka. Silahkan sobat semua tulis di kolom komentar, sebisa mungkin akan kami jawab pertanyaan dari sobat semua. Selanjutnya jangan lupa ya, di like, subscribe, comment, and share cara perawatan lovebird baby ala Kapten SF ke seluruh sosial media sobat semua, agar sobat-sobat kicau mania mengetahui manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.